Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salfadila Octavia dengan NIM C0B023009 dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan resum dari pertemuan 9 sampai 15. Untuk pertemuan ke-9 itu ada pengertian dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan itu meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pembisnis dari kerugian. Terus itu ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, untuk mengganti peralatan atau mesin, untuk menambah mesin baru, dan untuk memperluas cakupan usaha. Yang ketiga itu ada untuk memilih jenis usaha atau investasi, proyek yang menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan 10-11 itu ada aspek sosial, aspek ekonomi, politik dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu aspek ekonomi. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Terus itu ada aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Terus itu ada aspek politik. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Contohnya isu berita good news atau bad news. Terus untuk pertemuan ke-12 itu ada pengertian bisnis. Bisnis dalam arti luas sering diidentifikasikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Terus itu ada 4 macam jenis bisnis. Yang pertama itu ekstraktif, agraris, industri, dan jasa. Tahap studi kelayakan bisnis itu yang pertama ada penemuan ide, penelitian, evaluasi, pengurutan, rencana pelaksanaan, dan terakhir itu ada pelaksana. Pengertian risiko, peluang atau kemungkinan terjadi suatu kejadian yang merugikan dan luasnya dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dan peristiwa tersebut. Untuk pertemuan ke-13 itu ada AMDAL. Pengertian AMDAL sendiri itu adalah rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan, yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Manfaat AMDAL bagi pemerintah itu dapat membantu di dalam suatu proses, suatu perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi dalam lingkungan tertentu. Bagi perusahaan itu dapat dijadikan sebuah referensi dalam pengajuan kredit atau pengajuan usaha, misalnya pengajuan ke bank. Terus yang terakhir itu bagi masyarakat manfaat dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Untuk pertemuan ke-14 itu ada manajemen produksi dan operasional, yaitu produksi dan operasional dalam bisnis adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pengawasan, perencanaan, serta pengendalian pembuatan barang atau jasa. Aktivitas manajemen produksi serta operasional dalam bisnis ini berkaitan dengan banyak aspek seperti pemasaran, keuangan, serta penjualan. Untuk pertemuan ke-15 itu ada business plan. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Untuk tahap-tahap penyusunan ide bisnis itu ada tahap ide usaha, tahap perumusan konsep baru, tahap studi kelayakan bisnis, dan terakhir itu ada tahap penyusunan rencana bisnis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.